setiap bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Jadi 3 menjadi 3 pangkat 5/6 dikali 2 pangkat 10/6. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Ini adalah pertemuan yang kedua, di mana pada pertemuan yang kedua ini kita akan lanjutkan dengan pemberian contoh-contoh mengenai pangkat bulat positif, negatif, dan pangkat nol. Oleh sebab itu, perhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan pada soal-soal berikut ini. Soal pertama, bentuk sederhana dari 2 pangkat 5/12 dikali 12 pangkat 5/6 dibahagi 8 pangkat 3/4 dikali 6 pangkat 1/3. Sebelum kita melanjutkan pembahasan soal ini, mohon dukungannya untuk like, share, serta subscribe agar channel ini dapat bermanfaat bagi peserta didik. Oke, kita lanjutkan dengan penyelesaian. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Jadi setiap bilangan 2, 12, 8, dan 6 kita ubah ke bilangan pokok. Apa itu bilangan pokok? Bilangan pokok adalah bilangan terkecil. Nanti dalam soal kedua akan dijelaskan secara lebih rinci. Jadi 2 pangkat 5/12 tetap, kemudian 12 pangkat 5/6 kita ubah menjadi 3 kali 2 pangkat 2, pangkat 5/6. 2 pangkat 2 itu kan 4. 4 kali 3 kan 12. Kemudian 8 pangkat 3/4 kita ubah menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3/4. Kemudian 6 pangkat 1/3 kita ubah menjadi 3 kali 2 pangkat 1/3. Selanjutnya, perhatikan, jadi 2 pangkat 5/12 tetap. Kemudian yang di dalam kurung kita keluarkan, di mana setiap bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Jadi 3 menjadi 3 pangkat 5/6 dikali 2 pangkat 10/6. Kemudian penyebutnya 2 pangkat 3 dipangkatkan 3/4 menjadi 2 pangkat 9/4. Di mana 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian selanjutnya 3 kali 2 pangkat 1/3 kita ubah atau kita pisahkan, yaitu menjadi 3 pangkat 1/3 dikali 2 pangkat 1/3. Nah, setelah selesai kita mengeluarkan kurungnya, kita lanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu mengumpulkan bilangan-bilangan pokok yang sama. Perhatikan lingkaran merah. Lingkaran merah itu adalah bilangan-bilangan dengan bilangan pokok 2. Sedangkan lingkaran biru adalah bilangan dengan bilangan pokok adalah 3.
Ingat bahwa bilangan berpangkat jika dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Berarti menjadi 2 pangkat 5 per 12 ditambah 10 per 6. Sedangkan bilangan berpangkat jika dibahagi pangkatnya dikurangkan. Oleh sebab itu, maka sama dengan dikurangi 9/4 ditambah 1/3. Jadi kita buat kurung. Kemudian untuk bilangan pokoknya 3, kita pisahkan. Maka dia menjadi 3 dipangkatkan 5/6 dikurangi 1/3. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal menyelesaikan pangkatnya, yaitu dengan menyamakan penyebut. Sebab penjumlahan dan pengurangan pecahan kita harus samakan penyebut terlebih dahulu. Maka proses selanjutnya sama dengan, jadi perhatikan kembali petunjuk-petunjuk yang diberikan. Itu sama dengan 2 pangkat 5/12. Jadi kita samakan penyebut adalah 12. Kemudian 10/6 kita jadikan menjadi 20/12. Kemudian dikurangi 9/4 menjadi 27/12. Mengapa demikian? Karena penyebutnya 12, berarti 4 kali 3, 12. Maka pembilangnya juga dikali 3. Maka 9 kali 3 sama dengan 27. Kemudian 1/3 kita ubah menjadi 4/12. Kemudian selanjutnya yang bilangan pokoknya 3, 5/6 kita ubah menjadi 10/12. Sedangkan 1/3 kita ubah menjadi 4/12. Nah, kemudian penyelesaian selanjutnya kita jumlahkan menjadi 5 tambah 20 sama dengan 25/12. Kemudian 27 tambah 4 sama dengan 31/12. Jadi dia menjadi 25/12 dikurangi 31/12. Kemudian yang bilangan pokoknya 3 tetap. Nanti kita sama-sama selesaikan pada langkah selanjutnya. Penyelesaian selanjutnya sama dengan 2 pangkat negatif 6/12. Itu diperoleh dari 25 kurang 31. Kemudian 3 pangkat 10/12 kurang 4/12 itu sama dengan 3 pangkat 6/12. Selanjutnya pangkatnya kita sederhanakan. Itu kita bahagi dengan 6. Jadi 6 bagi 6, 1, 12 bagi 6, 2. Menjadi 2 pangkat negatif 1/2 dikali 3 pangkat 1/2. Nah, sesuai dengan aturan bilangan berpangkat, jika pangkatnya negatif, maka kita ubah menjadi
pecahan di bawah. Jadi kita ubah menjadi penyebut sehingga pangkatnya menjadi positif. Jadi misalkan kalau 1/n pangkat min 2, kita ubah pangkatnya menjadi positif. Jadi 2 pangkat min 1/2 kita ubah menjadi pecahan. Kita menjadikan dia sebagai penyebut. Maka dia negatifnya menjadi hilang, sedangkan yang pangkat positif menjadi pembilang. Maka hasilnya menjadi 3 pangkat 1/2 dibagi 2 pangkat 1/2. Nah, karena pangkat sama-sama 1/2, kita tinggal buat menjadi 3/2 pangkat 1/2. Kita lanjutkan dengan soal kedua. Jika nilai A sama dengan 125, B sama dengan 9, dan C sama dengan 16, maka nilai dari A pangkat 2/3, B pangkat 1/2, C pangkat 1/4 itu sama dengan titik-titik. Jadi perhatikan penyelesaian berikut ini. Jadi A, B, dan C kita ganti dengan 125, 9, dan 16. Maka penyelesaian selanjutnya sama dengan 125 pangkat 2/3 dikali 9 pangkat 1/2 dikali 16 pangkat 1/4. Jadi bilangan-bilangan 125, 9, dan 16 kita ubah dulu ke bentuk bilangan pokok, seperti yang sudah dikatakan pada soal nomor 1. Apa itu bilangan pokok? Bilangan pokok itu adalah bilangan prima. Masih ingat definisi dengan bilangan prima? Perhatikan definisi bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Apakah 1 bilangan prima? Bukan, karena 1 dapat dibagi 1, dirinya sendiri juga 1, maka double. Maka 1 tidak dianggap sebagai bilangan prima. Maka penyelesaian selanjutnya 125 kita ubah menjadi 5 dipangkatkan 3 dipangkatkan lagi 2/3. 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 1/2. 16 kita ubah menjadi 2 dipangkatkan 4 dipangkatkan lagi 1/4. Nah, dari bilangan berpangkat ini kita kalikan. Jadi bilangan berpangkat jika dikalikan lagi, maka pangkatnya dijumlahkan. Tetapi ini kita langsung coret. 3 dengan 3 kita coret. Maka sisanya 5 pangkat 2. Kemudian 2 dengan 2 penyebut di bawah kita coret. Maka hasilnya tinggal 3 pangkat 1 atau kita tulis 3 saja. Kemudian 2 pangkat 4 dipangkatkan 1/4 lagi, kita coret 4-nya. Maka tinggal 2 pangkat 1 atau kita tulis 2 saja. Maka hasilnya 5 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 2.
5 pangkat 2 itu sendiri adalah 5 dikali 5. Nah, 5 kali 5 itu kan sama dengan 25. Maka 25 dikali 3 dikali 2. Maka hasil akhirnya sama dengan 150. Oke, untuk pertemuan kali ini diberikan 2 contoh. Nanti kita akan bahas contoh-contoh lain pada pertemuan yang ketiga. Atau jika ada pertanyaan, mohon tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dari soal-soal pada pertemuan yang kedua ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.